Nasihat Nabi Adam ini bukan berarti tidak boleh kita menjadi kaya raya. Malah Islam menganjurkan supaya kita kaya raya. Tapi yang dikhawatirkan Nabi Adam, setelah harta didapat, jabatan didapat, lalu dengan harta jabatan kita merasa nyaman, seolah-olah nampaknya aku akan mati-mati ini, maka lalailah dia dan beramal dia, maka kemudian suatu saat itulah yang pasti dia akan tinggalkan semua kenyamanan bangkai dunia ini. Silahkanlah Bapak Ibu berkaya diri, itu anjuran agama. Kalau tidak kaya kita, bagaimana kita memikirkan tentang masjid ini? Bagaimana kita mau berangkat haji, berangkat umrah? Kaya, bagus, silahkan, terpuji. Tapi jangan sampai kekayaan itu mencapai titik nyaman, lalu kemudian azan pun berkumandang, kau tak datang lagi memenuhi panggilan itu, maka kau tinggalkan besok dunia ini. Para sahabat dakwah yang berhadir pada subuh yang mulia ini, sahabat saya yang nampak subuh ini, Ustaz Deswan, juga Ustaz Agusman, juga sahabat dakwah Bang Putra, juga manajer kita Yusuf Prasetyo MA,
Begitu juga dengan bapak-bapak haji yang istiqomah seperti Bapak Haji Zulkarnaini datang dari Al-Hidayah, dan juga bapak-bapak yang dari Jemaah Masjid Darul Iman, dan juga dari Masjid Musola, bahkan dari ujung Batu Timur sudah menjadi pusat saya perhatikan Al-Ghufran ini, karena yang tausiah subuh Sabtu itu sepengetahuan kami hanya 3 titik saja. Satu Masjid Al-Ghufran, yang kedua Masjid Al-Ikhlas Betakur Atas, yang ketiga Masjid Musola di Desa Naso. Maka Bapak Ibu, syukurlah kita kepada Allah sampai hari ini hampir setiap subuh Masjid Musola kita di Kecamatan Ujung Batu sudah hampir ada kajian-kajian subuhnya. Maka ini salah satu mengundang keberkahan Allah. Wajarlah makin bagus kita di kampung kita ini, dan juga makin erat silaturahim kita dibuktikan dengan makmurnya rumah-rumah Allah. Harapan kita semoga istiqomah sampai akhir hayat kita wariskan kepada anak cucu keturunan kita menjadi amal jariah besok yang baik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tidak bosan kita ucapkan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita sebagai orang beriman, Allah pun bersolawat kepada Nabi. Solawat Allah itu kepada Nabi tidaklah sama seperti kita membaca solawat kepada Rasulullah. Kalau solawat Allah itu Bapak Ibu kepada Nabi, itu yang disebut berupa rahmat atau kasih sayang. Kalau solawatnya malaikat kepada Nabi, itu juga tidak disebut sama seperti solawat orang beriman. Tapi solawat orang-orang ataupun beriman itu berbeda dengan solawat para malaikat. Solawat malaikat itu disebut dengan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara solawat orang yang beriman itu adalah doa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka dalam ayat itu kita hafal semua. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di situ Allah sedang mengingatkan itu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, membaca juga seperti sholawatnya yang kita lakukan, tapi jangan disamakan. Allah bersolawat dengan caranya sendiri, malaikat juga bersolawat dengan caranya sendiri. Orang beriman pun diperintah oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, sallu alaihi, kalian juga ucapkan sholawat kepadanya. Yang siapa dahulu itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat kita Bapak Ibu belum tentu nanti bisa menolong kita di hadapan Allah. Puasa sunnah itu belum tentu bisa menolong kita di hadapan Allah. Ada juga hadis mengatakan iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu, maka sesungguhnya Al-Qur'an itu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Al-Qur'an yang kau baca itu besok, kata Nabi, dia akan datang pada hari kiamat syafi'an, sebagai syafaat penolong li ashabi, bagi orang-orang yang bersahabat, berteman membaca Al-Qur'an ketika di dunia. Baca Quran itu pun Bapak Ibu, kalau nanti kena pantangan, bisa saja kalau ada unsur riya ingin dipuji, mungkin Al-Quran pun tipis harapan akan memberi pertolongan kepada kita. Puasa kita tipis harapan, banyak cacatnya. Sholat yang kita lakukan
Lalu apa harapan terbesar Bapak Ibu? Yang pasti kalau kita lakukan, insya Allah akan mendapatkan pertolongan. Namanya adalah syafaatul uzma, syafaat yang mulia, syafaat yang besar, pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara mengambil tiket dan mendaftarkannya, aksirus sholawat, perbanyakkanlah membaca sholawat. Bapak Ibu, kita baca sholawat. Mumpung ketua GSSB Ujung Batu sudah hadir, kita baca sholawat. Mestinya tadi pas beliau masuk kita baca sholawat menyambut beliau. Apakah Bapak Ibu sehat? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Terima kasih Bapak Ibu. Ini kalau subuhnya agak payah suaranya naik memang, agak serak-serak. Tapi kalau zuhur nanti insya Allah agak mantaplah sedikit. Ya kan Bapak Ibu? Maklumi saja. Ibu-ibu di belakang apa kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat ya Pak? Alhamdulillah. Ustaz mau bertanya sama ibu-ibu dulu. Ada tawaran dalam Quran itu, dalam surah Az-Zukhruf, mengingatkan kaji bahwa orang-orang yang bertakwa itu besok akan kembali dikumpulkan di akhirat dan sama-sama dimasukkan ke dalam surga. Sering Ustaz memandu doa, semoga kita bersama di dunia ini, besok juga bersama-sama masuk dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kalau ibu disuruh memilih di dunia ini, ibu sama-sama melakukan kebaikan dengan suami, lalu kemudian nanti di surga Allah takdirkan juga sama-sama masuk surga. Kira-kira ibu masih mau gak masuk surga sama suami yang di dunia ini atau minta diganti? Ibu jawab saja, tidak ada masalah sebenarnya, cuma menjawab saja. Mana tahu kurang jelas, saya ulang sekali lagi. Tawarannya masuk surga sama-sama. Ayat Qur'annya al-akhillahu yawma izin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang bertakwa itu akan sama-sama dipertemukan Allah besok dan masuk surga juga sama-sama. Ibu baik, bapak baik, alhamdulillah dimasukkan Allah ke surga sama-sama. Pertanyaan yang sangat mudah dijawab. Ibu mau ganti laki nggak di surga besok atau laki yang sekarang juga? Yang sekarang juga. Menghargai bapak-bapak, ibu jawab saja. Yang sekarang bos, ini udah mantap juga ini. Kalau pertanyaan itu ke bapak-bapak, bapak pilih ganti atau tetap itu? Payah jawabnya kan Pak. Dibilang diganti, dapat 7 nanti Pak. Ya, 7 itu bidadari itu Pak. Dibilang ganti salah juga. Dibilang tetap itu, awak pun dah hajat dibuat di dunia ini. Tapi yakinlah Bapak Ibu, seburuk-buruk perangai istri di dunia ini, besok di surga insya Allah jadi baik dia. Seburuk-buruk suami hari ini, kalau sudah masuk surga besok, baik dia, tak macam sekarang ini. Semua serba salah. Cari duit tak pandai, sudah mohon maaf, hitam, pendek,
pesek lagi, togen lagi. Gak ada yang mau diambil, tapi masuk surga besok. Robah tuh Bapak Ibu. Jadi tinggi besar dia besok, putih, mancung, pas macam yang ceramah ini. Begitu kira-kira aja. Alhamdulillah. Bapak Ibu, hari ini kita sudah masuk tanggal 18 Al-Muharram 1445 Hijriah. Banyak guru-guru kita yang sudah bergonta-ganti menyampaikan sejarah tentang masalah Muharram. Disebutlah Muharram dengan syahrullah, bulannya Allah, karena banyak di situ peristiwa yang Allah memang mengabulkan doa-doa para nabi dan rasul-rasul yang kita baca dalam riwayatnya. Lalu Bapak Ibu, hari ini kita akan bicara tentang peristiwa Nabi Adam alaihi salam, tapi bukan sejarahnya lagi sampai turun dia ke dunia yang membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana sampai akhir. Yang kita ceritakan suruh ini adalah sengaja Ustaz bawa kitabnya, saya salin dari kitab Mukashafatul Qulub halaman 87 yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Jadi Bapak Ibu, yang mau kita sampaikan ini nanti, Nabi Adam ini setiap anaknya yang lahir kan selalu berpasangan. Singkat riwayat, ketika muncul kedengkian antara Qabil kepada Habil, maka kemudian singkat riwayat terjadilah pembunuhan. Qabil tidak suka melihat Habil, maka kemudian semakin berkecamuk permusuhan dalam hati Qabil, maka kemudian pada akhirnya dia bunuh si Habil. Habil ini siapa Pak Ustaz? Sama anak kandung Nabi Adam alaihissalam. Mana yang lebih Adam suka, lebih sayang antara Qabil dengan Habil? Jauh Adam itu dalam riwayat lebih sayang kepada Habil. Apa sebab Pak Ustaz? Salah satu ketika diperintahkan Allah buat ada mereka yang dua ini melakukan kurban. Bagaimana mereka perlakukan? Qabil karena dia adalah bagian biji-biji ataupun bagian tentang masalah pertanian, dia ambillah yang busuk-busuk, itu yang akan dia persembahkan kepada Allah. Sementara Habil ini adalah seorang penggembala, maka dia ambil binatang, hewan yang paling gemuk yang akan dia persembahkan kepada Allah. Dari poin ini saja Bapak Ibu, wajarlah Nabi Adam jauh lebih sayang kepada anaknya Habil dibandingkan Qabil. Yang membunuh siapa? Qabil. Yang terbunuh siapa? Habil. Maka semenjak peristiwa pembunuhan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, muncullah kesedihan yang luar biasa di hati Nabi Adam alaihissalam. Maka setelah muncul kesedihan, Allah hiburlah Nabi Adam dengan lahir yang tidak ada dalam riwayat itu pasangannya. Semua anak Nabi Adam itu laki-laki perempuan lahir pasangan. Tapi yang satu ini tak Allah pasangkan, itulah yang kita sebut yang namanya Nabi Sis alaihissalam. Sis itu adalah bahasa Arab, juga bisa diartikan dengan sis itu adalah hadiah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka Nabi Sis itu adalah hadiah pengganti, pengobat sakit hati, pengobat duka cita, pengobat hati yang tersakiti karena perilaku si Qabil membunuh saudaranya Habil. Ganti dari Habil itu, itulah dihadiahkan Allah Nabi Sis alaihissalam. Lalu kajian Ustaz, berpesanlah Nabi Adam alaihissalam kepada Nabi Sis anaknya, dan dia pesankan, sampaikan ini kepada cucu keturunanku besok. Begitu pesan Nabi Adam alaihissalam dalam kitab Mukashafatul Qulub yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Berapa banyak kaji kita sebut di Ustaz? 5 Bapak Ibu pesan Nabi Adam kepada Nabi Sis yang akan dilanjutkan kepada kita sebagai umat manusia
sampai akhir zaman nanti. 5 perkara ini Bapak Ibu, insya Allah kita usahakan nanti 6/4 Bapak Ibu selesai kajian ini. Cepat nih saya buat. Apa sebab? Sarapan sudah menunggu depan pintu, karena itu yang mengganggu konsentrasi Ustadz penceramah selama ini Bapak Ibu. Selesai 5 ini makan-makan kita Bapak Ibu. Tenang saja, cepatnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, wahai anakku sis, kata Nabi Adam, aku wasiatkan kepadamu dan sampaikan pesan ini kepada orang-orang sesudahku, kepada anak cucuku. Yang pertama, jangan merasa nyaman engkau hidup di dunia, karena dulu waktu di surga aku merasa terlalu nyaman, pada akhirnya aku lalai dan Allah usir keluarkan aku dari surga. Bapak Ibu, senyaman-nyamannya tinggal di dunia, pada akhirnya ditinggal juga. Kalau boleh dalam Ustaz buat bahasa sedikit kasar, bahasa Medannya, ada orang ujung batu ini kaya raya, senang hidupnya, kemudian dia hari ini meninggal. Berakhir tak kesenangan itu Bapak Ibu? Kita semua sepakat berakhir. Yang agak ekstrim begini, ada orang ujung batu ini, mohon maaf, susah hidupnya. Rumahnya pun lantai tanah, dindingnya pun dari bambu, atapnya pun dari rupiah. Tahu Bapak Ibu rupiah? Bilang aja tahu Bapak Ibu, dia tidak sek ya, rupiah itu daun. Lalu kemudian Bapak Ibu mengeluh dia, ya Allah, alangkah sulit susahnya fakirnya hidupku ini kau takdirkan. Lalu dia pun meninggal dia hari ini. Bapak Ibu, berakhirlah kesusahannya. Rupanya senang pun di dunia tetap juga berakhir dengan kematian. Susah pun di dunia tetap juga berakhir dengan kematian. Nasihat Nabi Adam ini bukan berarti tidak boleh kita menjadi kaya raya. Malah Islam menganjurkan supaya kita ini kaya raya. Tapi yang dikhawatirkan Nabi Adam, setelah harta didapat, jabatan didapat, lalu dengan harta jabatan kita merasa nyaman, seolah-olah nampaknya aku akan mati-mati ini, maka lalailah dia dan beramal dia. Maka kemudian suatu saat itulah yang pasti dia akan tinggalkan semua kenyamanan bangkai dunia ini. Silahkanlah Bapak Ibu berkaya diri, itu anjuran agama. Kalau tidak kaya kita, bagaimana kita memikirkan tentang masjid ini? Bagaimana kita mau berangkat haji, berangkat umrah? Kaya, bagus, silahkan, terpuji. Tapi jangan sampai kekayaan itu mencapai titik nyaman, lalu kemudian azan pun berkumandang, kau tak datang lagi memenuhi panggilan itu, maka kau tinggalkan besok dunia ini. Apa kata Nabi Adam? Itulah penyesalanku dulu. Seandainya tak terlalu nyaman aku di surga dulu, mungkin tak Allah usir aku dalam surga. Wahai anakku sis, jangan engkau nyaman di dunia besok ya. Sampaikan kepada anak cucuku besok ya, termasuklah orang ujung batu itu besok. Tapi tak ada Nabi Adam menyebut orang ujung batu Bapak Ibu, karena waktu itu ujung batu ini belum dimekarkan, masih kecamatan Tanjung dulu mungkin waktu itu. Maksudnya Bapak Ibu, rupanya inilah penyakit kita nomor 1. Diingatkan kakek kita, jangan terlalu nyaman di dunia, karena senyaman mungkin pun kau di dunia, aku yang terlebih dahulu merasa nyaman di surga, pada akhirnya aku diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara mengusir manusia dari dunia ini, jawabannya adalah dengan kematian. Bapak Ibu, jangan nyaman, jangan nyaman. Apa sebab? Bahwa titik kenyamanan itu adalah ala bi dzikrillah tatma'innul
hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan berzikir kepada Allah, tatma'innul qulub, hati ini baru Bapak Ibu bisa menjadi tenang. Pak Ustaz, tapi kita tidak boleh tenang. Tenang dengan dunia jangan, tenang dengan Allah lanjutkan, itu maksudnya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mulai menemukan ketenangan dalam sholat itu sudah mantap, sudah bisa pulang kampung tuh Bapak Ibu. Asal sudah tadi sepertiga malam jam 4 bangun tahajud, kemudian Bapak Ibu zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Saking tenangnya hati ini, tidak terasa air mata itu meleleh menetes basah sampai sejadah kita. Lalu Pak Ustaz, ada nggak lagi ketenangan di atas itu? Jawabnya tidak ada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau sampai jamaah ini beserta yang menyampaikan ceramah ini sudahlah merutinkan zikir itu menjadi sebuah kewajiban untuk dirinya, maka kemudian dia menemukan ketenangan di situ. Berarti Ibu, semakin Allah buat kecil kecintaan Bapak Ibu kepada dunia, dan langsung kecintaan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata kuncinya Bapak Ibu, ada orang yang memandang dunia ini memang besar, susah, luar biasa, padahal dia tidak hanya lebih daripada sehelai, selembar, sebelah daripada sayap seekor nyamuk Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lalu ini yang diperebutkan. Kata kuncinya, orang yang semakin dekat dengan Allah, zikirnya luar biasa dekat dengan Allah, rutin terus dia perbanyak, khusyuk dia baca, masuk ke dalam qalbunya demi Allah, dunia ini akan Allah kecilkan dalam pandangannya. Tetapi kalau dia buru dunia ini, makin Allah besarkan dalam pandangannya. Allah. Ustaz Abu Usman mengira Pajero seperti itu mahal atau murah? Mobil Pajero itu mahal atau murah? Dunianya mahal, bagi Allah itu seujung kuku pun tak ada. Bagaimana supaya Allah buat pandangan mata hati ini merasa itu kecil? Maka dekati yang mempunyai dunia ini, dia akan bersembah sujudkan kepada Allah. Sekali engkau mengangkat tangan, kalau sudah cocok Allah tengok, dan ada yang sulit bagi Allah. Makanya Bapak Ibu sering membaca bolak-balik Yasin, jangan hanya sekedar dibaca, baca terjemahnya, baca tafsirnya, tak paham, undang Ustaz menjelaskannya. Bapak Ibu pasti hafal ayatnya, supaya gampang terasa dunia, ringan terasa dunia. Tak ada yang berharga di dunia ini. Jangan nyaman kau di dunia, karena ini akan kau tinggalkan. Maknanya, nyamanlah engkau dengan Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Kalau sudah Allah itu Bapak Ibu yang berkehendak, satu pun tidak ada yang bisa menghalangi. Cukup bagi Allah mengatakan kun, jadilah. Fayakun, maka jadilah dia. Kalau Allah takdirkan Ustaz Rangkuti besok jadi gubernur, bagaimana pun orang ujung baju menghalang-halangi besok menjelekkan saya tetap akan jadi gubernur. Amin. Tak yakin saya Bapak Ibu. Bapak Ibu mengaminkan saja pun payah saya tengok. Orang pun di kamera itu sudah bingung, yang kapan Ustaz jadi gubernur? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lihat perjalanan hidup ini. Rata-rata kita tanya Pak Haji, kita tanya orang sukses ujung batu, kita duduk bersama, belajar dari orang tua kita. Rupanya semua berkata, Pak Ustaz, aku tidak gini dulu. Dulunya aku susah Pak Ustaz, susah. Ngontrak-ngontrak aku dulu Pak Ustaz. Jangan nampak Ustaz yang sekarang ini. Dulunya aku susah di sini Pak Ustaz. Kalau ada di bawah 0,
Itu bukan kerja kerasmu, tapi karena berlaku ayat Quran surah Yasin ayat ke-82, mudah bagi Allah merubah nasibmu, karena dunia ini tidak ada harga dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga habis ceramah subuh ini cepatlah Ustaz Deswan dibeli mobil, mudah-mudahan supaya lancar dakwahnya besok. Amin ya rabbal alamin. Amin kan Ustaz? Mengaminkan saja payah kali menjadi subuh ini. Amin kan? Supaya lancar dakwah kita ini. Sampai di mana tadi Bapak? Jangan merasa nyaman di dunia ini, karena dunia akan kau tinggal, tapi ambil kenyamananmu bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oma tadi pagi ini jam berapa Oma bangun tadi? Ada jam 2, ada jam 3, ada jam 4. Semakin cepat kau bangun, maka semakin barokah hidupmu, semakin Allah tenangkan hidupmu, maka semakin hilang ketergantunganmu kepada dunia yang akan kau tinggalkan ini, karena kakek kita sudah menyesalkan hal itu, padahal dia hidup di dunia masih nyaman di dalam surga. Usahakan Bapak Ibu jam malam, sepertiga malam, jangan tinggalkan zikir yang kita ajarkan dulu ya. Kalimatani, 2 kalimat. Habibatani minar rahman, 2 kalimat ini sangat dicintai oleh Allah. Sakilatani fil mizan, berat dalam timbangan Allah. Khafifatani ala lisan, sangat gampang dibaca-baca oleh lisan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Satu riwayat menyebut disambungkan dia dengan astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Siapa yang membaca itu 100 kali sebelum azan subuh berkumandang, maka rezeki akan mengejar-ngejar dia yang dulu dia yang susah payah mengejar-ngejar rezekinya. Keluarga semua yang susah-susah hari ini buat Allah rezekinya, bangun cepat, bentang sajadah, sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah taubat boleh, hajat boleh, wudu boleh, tahajud boleh, witir boleh. Maka kemudian kau zikir ini banyak-banyak, supaya Allah datangkan buka keran-keran rezeki yang tersumbat selama ini, supaya kaya raya kita besok. Udah kasih tipsnya, kalau udah Bapak Ibu amalkan dan salah udah kasih. Satu, yang kedua, jangan selalu ikuti kemauan istrimu. Aduh, marah ibu-ibu ini. Begitu saya tengok di dalam ini. Jangan selalu ikuti kemauan istrimu, kata Nabi Adam kepada Nabi Sis. Pesan untuk kita juga ini, karena gara-gara aku ikuti kata istriku Hawa dulu, maka aku menjadi orang yang menyesal. Rupanya Bapak Ibu, pesan dari datuk kita dulu, Nabi Adam, tidak yang boleh bapak-bapak ini kita ikuti semua keinginan bini kita. Setelah pikir-pikir baca kitab ini, dia cuma pikir dua. Bini itu berapapun dikasih duit memang habis dia. Banyak dikasih habis, kurang dikasih ngeluh. Sebanyak apapun dikasih, kalau nggak dikontrol, nggak ada siapnya memang kebutuhan perempuan ini. Aku tidak sebutnya diriku Bapak Ibu, tapi yang jelas yang kurasakan dan yang alami. Banyak orang berkata, Pak Ustaz, bini Ustaz itu kira-kira memang cantik dari gadis atau sekarang? Saya bilang, itu cantiknya bukan dari sananya itu, saya bilang lagi. Cantik dari dananya itu, saya bilang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tahu Bapak Ibu bedanya? Kalau cantik dari sananya memang bawaannya cantik dia. Tapi kalau cantik dari dananya, itulah makanya kurus saya sampai hari ini. Maksudnya Bapak Ibu, banyak bapak-bapak ini untuk biaya mempercantik istri saya, hampir kita keluar 1,5 juta sebulan Bapak Ibu. Ini terus Bapak Yusuf mendengar ceramah ini, gak jadi dia menikah gara-gara besok. Rupanya payah begini itu dalam hatinya. Besar juga biayanya berarti.
kata Pak Imam Al-Bukhron dan juga murid kita, menikah saja kalian, nanti sendirinya datang rezeki itu. Umpan baliknya, jangan selalu ikuti kemauan istri. Maksudnya selalunya bapak ibu senangkan hatinya, tapi tetap kontrol dia. Kontrolnya gimana? Ada istri ini bapak ibu pasangan lainnya macam bubusan. Tahu bapak ibu bubusan? Apa bahasa Indonesia Bang Putra bubusan ini ya? Apa bubusan itu? Bubusan itu bapak ibu kita buat pare, ditaruh di situ polongan. Tahu bapak ibu polongan? Ya, polongan. Di bahasa Indonesia kan itu polongan lah kita buat. Nanti orang komen di YouTube, apa polongan itu? Ustaz katanya, dia mau jelaskan besok. Ini pare digali, masukkan di situ ada gorong-gorong. Oh Tuhanku, gorong-gorong namanya, gorong-gorong. Ada bini ini, berapapun dikasih, seperti itulah laksana air yang mengalir di gorong-gorong, tak tersisa sedikit pun. Sampai-sampai 2000-nya harga kopi di kedai, asal lakinya minum di kedai kopi selalu berhutang. Bapak cari duit luar biasa, gaji hampir 10 juta sebulan, kopi 2000 tak terbayar di kedai kopi. Ditanya tukang kedai, Bapak tak ada pegang duit? Tak ada. Gajiku semua kusetorkan sama biniku. Setiap bulan lah bini itu membayar hutang kopi ke kedai. Tapi suami mati-matian mencari duit. Ini namanya bini celako. Kenapa yang malu-malu bilangnya? Kalau bapak-bapak dapat bini macam bubusan, macam polongan, macam tadi yang kita sebut, bapak harus pandai-pandai. Jangan setorkan semua penghasilanmu kepada binimu. Nanti lama-lama engkau akan mati mendadak karena banyak hutangmu, padahal gaji banyak. Aku bapak ibu karena live tidak berani aku menyebutnya, tapi udah mulai kurang-kurang sekarang. Ini kalau ada rezeki pagi nanti rencana udah setor semua ini. Karena bapak ibu dulu pindah mobil saja suara, tidak mau aku lagi, tidak capek aku bapak ibu. Dari 2014 rumah tangga itu ketemu gitu-gitu aja ya. Oh Tuhanku, kalau udah menyimpan aku ini payah juga ini pikir bapak ibu. Tapi yang menceritakan itu adalah yang alami sendiri, yang bapak alami pun hampir sama 11-12 yang kita alami. Kasihlah uang itu bini kepada bini itu semua. Kasihlah penghasilan itu sama bini semua. Betul dia adalah bendahara, senang hatinya, terbuka rezekimu. Tetapi kalau nanti engkau terhina, dikatakan menuruti keinginannya, sampai engkau mati nanti, penyesalan teruslah yang akan kau dapatkan. Seperti penyesalan yang dialami kakek kita Nabi Adam, memperturunkan keinginan Siti Hawa. Bang Adam, bukan Adam syafaat, tapi Adam alaihissalam. Siapa namanya? Hawa. Bang Adam, aku sudah makan buah khuldi. Kau tengok, mohon maaf, sudah berubah badan bukan? Lalu kata Nabi Adam, aku makan buah khuldi itu, lalu cemana? Pisahlah kita ini. Aku akan Allah turunkan ke dunia. Bisa saja iblislah nanti menikah denganku. Aku tak mau sama dia. Jelek kali tengok badan dia. Lalu cemana? Tolong abang makan biar tetap kita bersama. Dan pikir-pikir panjang, dia menurunkan keinginan Siti Hawa. Demi cinta adinda, biarlah berhutang-hutang pun jadilah. Kalau bahasa kita sekarang, banyak lagi yang hutang sana hutang sini gara-gara memenuhi kebutuhan ibu. Itu pun kadang menghormati kami pun payah kalian luar biasa. Betul tak ibu-ibu? Oh kata ibu, tidak Pak Ustaz. Itu ibu-ibu bukan di sini rupanya. Alhamdulillah, 2 anak 10, 5 menit lagi. Jangan selalu ikuti kemauan istri, karena aku mengikuti kemauan istriku dulu, pada akhirnya aku menyesal. Kata Nabi 3. Sebelum engkau bertindak wahai anakku, kata Nabi Adam kepada Nabi Sis, pikirkanlah terlebih dahulu. Kalau dulu aku pikir matang-matang, pikir tenang, pikir baik-baik, maka tidak akan jatuh aku kepada kehinaan seperti hari ini, kata Nabi Adam. Dalam hidup ini Bapak Ibu,
bolehnya kita cepat mengambil tindakan, itu bagus. Tapi terlalu gegabah, tergopoh-gopoh, tergesa-gesa, syahwat dunianya luar biasa, maka kemudian tidak ada pertimbangan, pasti pada akhirnya akan menuai kekecewaan. Itulah hukum dunia ini. Orang yang selalu tidak mau berpikir matang, orang yang tak mau menimbang-nimbang apa yang mau diputuskan, pada akhirnya Adam sendiri sudah merasakan itu penyesalan yang dia dapatkan. Kalaulah saja semenjak Siti Hawa ngajak makan buah kuldi, kupikirkan masa-masa, tunggu dulu Adinda, biarpun aku cinta sama engkau, biarpun kau ajak aku makan buah kuldi, tapi yang akan didurhakaikan Allah. Kalau aku merenung sejenak, mungkin saja aku tak terhina seperti sekarang ini, kata Adam. Tapi karena aku tak berpikir panjang, lalu aku diam, makan langsung, maka inilah kehinaan yang aku terima. Anak cucuku, jangan lagi kalian begitu, kira-kira begitu kan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apa? Ketika engkau merasa cinta kepada sesuatu dalam tanda petik yang negatif, cinta dunia, cinta jabatan, cinta ke anak, cinta ke harta, Imam tadi sudah cukup sering mengulang ayat itu. Apa yang dibaca Imam tadi rakaat pertama, ibu-ibu? Hafal enggak yang dibaca Imam kita tadi? Jangan-jangan sudah sering Imam itu baca, hanya ingin mendengarkan suara merdunya saja. Kalau dipahami yang dibaca Imam tadi dengan baik, Allahu Akbar. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah kamu orang-orang beriman tulhikum terhalang disebabkan amwalukum hartamu wa auladukum anak-anakmu an zikrillah daripada mengingat Allah. Kalau ada orang azan berkumandang kemudian dia tak bisa tinggalkan, mohon maaf, hartanya, kedainya, mobilnya, maka hari itu dia sedang melakukan kezaliman yang sangat besar, karena dia sedang mempertuhankan harta benda selain daripada Allah. Hati-hati Bapak Ibu. Maka mencuci mobil itu kalau mau cuci di rumah, jangan dibuat menjelang azan baru mulai hidupkan keran. Kau tahu Ustaz, saya pun pernah kejadian. Karena waktu ini mengaji mobil corokan, saya hidupkan mesin dorsif di rumah. Rupanya di Masjid Al-Hidayah sudah ngaji. Assalatu wassalamu alaih. 5 menit menjelang azan berkumandang, mobil separuh baru dicuci. Ditinggalkan apa kata orang rumah? Kalau ditinggalkan separuh kering, separuh belum disemprot belang-belang lah mobil ini nanti, apa cara? Lanjutkan di dalam Allahu Akbar, masuk sabunnya lagi. Sampai Ustaz Arul takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah kocar kacir saya ke tempat wudu. Allahu Akbar. Di saat itu Allah sedang menegur, la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah. Jangan gara-gara harta dan anak itu terhalang kalian untuk mengingat kepada Allah. Lalu gimana konsepnya? Jangan sampai gara-gara hirup pikuk kesibukan dunia lalu gak sempat awal ibadah. Bagaimana caranya? Setting dari sekarang. Mau tahu Bapak Ibu orang-orang yang akan siap menemui Allah besok? Hidupnya bukanlah sebenarnya dia sela-sela hidupnya untuk sholat, tetapi dia senantiasa hidupnya menanti-nanti waktu sholat. Jujur Bapak Ibu ya, kita satu mobil ke Pekanbaru, azan di Masjid Bangkina Islamic Center, tengok jam, bertujuh kita di dalam mobil. Apakah sama pendapatnya? Tidak Bapak.
Sopir bilang, saya yang pegang setir, saya belok ya, udah azan nih. Kata yang di samping sebelah, masjid depan saja, payah kali. Itu kalau mutar nanti bolak-balik lagi, lurus saja. Sebelah kiri ada musola nanti. Oke lah, kata supir. Yang di belakang apa Jaro? Nah, kalau kami ikut supir sama yang depan saja lah. Rata-rata kita satu rombongan masih lebih mementingkan urusan kita dibandingkan dengan memenuhi panggilan Allah. Padahal satu detik Allah selesaikan satu mobil itu, mohon maaf, tabrakan, kecelakaan, mati, maka detik itu berakhir semua kesibukan duniamu. Padahal sudah kau lalaikan panggilan Allah. Jangan macam-macam Bapak Ibu dengan prinsip hidup orang beriman. Dimanapun dia berada, yang dia tengok selalu adalah jamnya. Kenapa jamnya Pak Ustaz? Asal setengah 4 sudah mulai menggebu-gebu hatinya, di mana aku akan sholat berjamaah. Setengah 12 menggebu-gebu hatinya, sehingga ayat rumah yang sudah merasa aktivitas terus, kerja jalan terus. Tapi yang ditengok selalu waktu-waktu sholat. Beruntunglah Bapak Ibu, itu pertanda orang yang akan diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang sudah azan pun tidak peduli. Ada orang asal pun lewat saja tidak masalah. Tapi kalau sudah muncul dalam hidupmu, setiap menjelang waktu sholat datang, menggebu-gebu, pengen rasanya dipercepat sholat zuhur ini, pengen rasanya cepat dipercepat sholat asar ini, barulah itu pertanda keselamatan. Terakhir, yang ketiga, apapun dalam kehidupan itu besok, wasiatkan kepada anak cucu, kalian usahakanlah bermusyawarah. Buat kubah besok, Bang Isman, saya yakin Al-Mufrad kalau tidak hasil musyawarah tidak akan jadi masjid secepat ini. Karena bahasa musyawarah itu juga adalah bahasa di dalam Al-Quran. Wa syawirhum fil amri, bermusyawarah kalian dalam masalah perkara-perkara kalian. Kalau aku dulu, kata Nabi Adam, musyawarah dengan para malaikat, tidak salah musyawarah dengan sama Siti Hawa, sama malaikat aku minta pendapat, tidak akan jadi aku melakukan kesulitan ini, kata Nabi Adam. Orang yang tak mau musyawarah, pada akhirnya dia akan menyesal. Bapak dengan ibu di rumah mau beli sesuatu, bapak buat keinginan, ibu buat keinginan. Pada akhirnya nanti di ujung cerita kalian akan bergaduh berantem. Tapi alangkah indahnya penghasilan dia pun pas-pasan, penghasilan dia pun sederhana, tapi suami terbuka, istri terbuka, maka kemudian ditemukan dalam musyawarah pasti akan menimbulkan, menghasilkan kesepakatanlah yang mengantarkan kesejahteraan. Bapak Ibu, yang 5 kita kaji kita pada subuh ini, mudah-mudahan bisa sama-sama kita amalkan dalam kehidupan, waspada dengan yang 5 perkara ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Keterbatasan ilmu, kebodohan saya dalam menyampaikan kajian ini, mohon Ustaz dimaafkan dunia dan akhirat. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.